Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Soraya Alia. Dan hari ini aku mau bacain salah satu utas yang aku baca di tweet. Dan ini tuh kisah tentang rasa sakit hati dari seorang anak perempuan yang ayahnya itu selingkuh gitu. Jadi korban dari sebuah perceraian rumah tangga. Jadi langsung aja aku ceritain kisahnya ya. Nyesel banget udah mutusin hubungan sama bokap selama 11 tahun gara-gara dia selingkuh. Nyokap bokap gue cerai pas gue umur 14 tahun. Sekarang gue udah usia 25 tahun. Karena bokap selingkuh sama bawahannya sendiri. Dulu mereka sering banget berantem gara-gara bokap kurang kasih waktu ke nyokap. Nggak memprioritaskannya dan nggak menghargai nyokap secara setara. Kalau dipikir-pikir sekarang itu kayak puncak yang logis tapi bikin mual dari pernikahan mereka. Tapi buat gue sampai titik ini bokap adalah pahlawan gue. Gue bener-bener anak kesayangan bokap. Dia diges banget. Lucu aja kalau diingat sekarang ngelihat apa yang terjadi selama 11 tahun terakhir. Dia selalu ajak gue kemana-mana, belanja bulanan, ke bengkel, nonton pertandingan NBA, malam nonton film, malam makan pizza, sampai bantuin tugas dan persiapan ujian sekolah. Duniaku rasanya bener-bener hancur pas tahu kejadian sebenarnya. Pas hak asuh dibagi 50-50, gue bersikap ketus dan jahat banget ke bokap dan istri barunya, yaitu selingkuhannya itu. Gue sering banget ngunci pintu kamar, ngelabrak dan nyindir istrinya. Dan nyindir bokap gue langsung tentunya. Gue bahkan mungkin cuma bicara total sekitar 20 kalimat doang ke kedua anak bawaan istri barunya itu. Jadi dia bawa kakak dan adik tiri gue. Pas mereka melahirkan anak cowok, which is adik tiri kandung gue. Gue sengaja nunjukin ke istrinya kalau gue gak bakal sudi jadi kakak perempuan yang penyayang. Tapi kalau sama bokap, dia pelan-pelan ngeluluin kerasnya kepalaku. Dan akhirnya gue malah ngebentuk ikatan layaknya kakak perempuan sama adik tiri gue tuh. Dulu gue sering berdebat sama nyokap karena gue gak mau pergi ke rumah bokap. Tapi nyokap bersikeras supaya gue setidaknya tetap ngejaga kesopanan sama bokap. Pas tiba waktunya kuliah, gue berniat ambil pinjaman pendidikan karena ogah utang budi sama bokap. Nyokap bilang dia udah nyiapin tabungan dan gue percaya aja. Baru pas kuliah tahun ketiga, waktu bokap nawarin mau beliin gue mobil dan gue langsung nolak. Gue langsung nolak keras ke nyokap. Sementara nyokap nyoba membujuk gue supaya mau nerima, nyokap akhirnya jujur kalau selama ini bokap berkontribusi besar ngebiayain kuliah dengan ngirim uang lewat nyokap. Gue rasa itu pertengkar terhebat gue sama nyokap gue. Pikiran gue kacau banget pas tahu dia ngebiayain gue kuliah diem-diem. Bokap tahu gue nggak bakal mau hal itu. Mereka sempat mikir, meski awalnya gue berencana ambil pinjaman daripada dibantu bokap, rasa mager atau kenyamanan yang terlanjur berjalan bakal bikin gue pasrah kalau Rasa mager atau kenyamanan yang terlanjur berjalan bakal bikin gue pasrah kalau gue baru tahu belakangan. Jadi orang tuanya itu beranggapan kalau dia itu kayak anak manja gitulah ya, kalau udah tergantung kebutuhan semuanya di cover sama orang tua. Jadi meskipun dikasih tahu belakangan pun nanti bakalan aman. Dan mereka bener, gue akhirnya tetap nerima uang itu sampai lulus kuliah tanpa ngomong sepatah kata pun sama bokap. Hari Selasa kemarin gue terpaksa ke IGD gara-gara kepleset pas lagi ngisi wadah makan burung di apart gue. Karena nyokap lagi pergi ke tempat tanteku, gue cuma nelpon sahabatku buat nemenin ke UGD. Gak lama kemudian bokap tiba-tiba datang juga karena dikabarin sama nyokap. Gue sebenarnya pengen langsung balik ke apart,
Tapi bokap bersikeras nolak. Kami sempat berdebat sampai 15 menitan. Tapi sekarang akhirnya gue ada di rumah bokap selama masa pemulihan. Anak-anak bawaan istrinya udah nggak tinggal di sini lagi. Tapi adik tiri gue yang sekarang umur 9 tahun tinggal di sini. Gue belum ngomong sama sekali sama istri bokap. Gue cuma ngobrol sama bokap atau adik tiri gue yang suka ke kamar buat nganterin barang-barang selagi gue kerja dari rumah. Setelah sekian lama, kami akhirnya ngobrol banyak lagi tentang kerjaan, rencana gue buat lanjut S2, dan hal-hal acak lainnya. Sekarang gue baru mikir kalau dia itu sebenarnya bokap gue. Tapi anak-anak bawaan istrinya justru dapat figur dia lebih banyak selama 1 dekade terakhir daripada gue sendiri. Gue gak bisa bohong kalau gue nyesel udah ngebiarin hal itu terjadi. Gue juga gak bisa berhenti mikir kehidupan kayak apa yang terenggut dari kami cuma gara-gara dia selingkuh. Karena ibu tiri gue milih buat ngehancurin rumah tangga kami, dan dia bersama anaknya bisa nikmatin kehidupan keluarga yang harusnya jadi milik kami dulu. Gue tahu nyokap mau gue balik ke rumahnya. Gue tahu nyokap mau gue balik ke rumahnya pas dia pulang hari Sabtu nanti. Dan itu masuk akal, tapi sebagian dari diriku malah pengen tetap tinggal di sini. Fakta bahwa istrinya mungkin berharap gue cepet-cepet pergi, itu justru bikin gue makin pengen bertahan di sini. Kasarnya kayak gitu. Bodoh amat lah. Ini bokap gue, dia yang bayar rumah ini dan semua tagihannya. Gue anak kandungnya dan gue bisa tinggal di sini selama dia mau. Gue bahkan nggak tahu apakah gue putus saran atau enggak. Gue cuma pengen ngeluarin semua isi di dadaku kayak gitu. Sebenarnya tanggung jawab bapak itu bukan hutang budi ya, itu tanggung jawab dan wajib banget. Sayang banget kalau kamu nggak memanfaatkan hal itu dan malah orang lain yang menikmatinya. Bener gak sih? Sumpah kamu harus tetap perjuangin tanggung jawab itu. Jangan boleh orang lain merebut harta bapak kamu. Buat kamu semangat terus. Semoga kamu selalu diberi kemudahan. Sehat selalu ya. Dan teman-teman makasih banget udah nonton video aku. Buat kalian yang punya cerita yang kayak gini, konflik rumah tangga, ataupun kisah-kisah hidup kalian, bisa banget kirim ke WhatsApp aku atau ke email aku soraya.alidia17@gmail.com kayak gitu. Dan makasih banget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.